Selamat pagi saudara sekalian. Dalam kebaktian ini kita akan nyanyikan Kidung Keesaan 580. Kita akan coba dulu 2 bait. Terima kasih, kita lanjutkan saat teduh kita. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga kita semua bisa berkumpul pagi ini untuk kita bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini mengangkat tema tidak hina tetapi berharga. Yang akan dilayani oleh Penatua Abdi Sabda Winedar. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Penatua Abdi dan juga setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi ini. Sebelum memulai kebaktian, mari kita simak beberapa warta lisan berikut ini. Bagi keluarga yang salah satu anggota keluarganya terdeteksi kanker, biasanya akan sedih, bingung, dan bisa muncul perasaan takut serta tidak percaya. Keluarga sebagai pendukung utama bagi penderita kanker perlu diperlengkapi untuk dapat berjuang bersama-sama melalui masa-masa yang tidak mudah. Mari hadiri acara Blessing Support Group yang membahas bagaimana mendampingi keluarga yang menderita kanker pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 10 pagi di Aula lantai 1 GKI Samanhudi yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Frida Maria Mangunsong Siahaan. Pendaftaran dapat dilakukan pada kontak yang tertera di tayangan dan di warta jemaat digital. Bina Musik GKI Samanhudi akan mengadakan konser Bimus Everlasting Melodies 15.
Seri pertama pada hari Minggu 28 September 2025 akan dilakukan pukul 12 siang di Aula Lantai 4 GKI Samanhudi. Pada seri pertama ini, BIMUS akan menampilkan hasil belajar dari peserta BIMUS sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Konser ini terbuka bagi siapa saja untuk hadir. Mari kita menikmati bersama tanpa dipungut biaya. Fun run. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make 'em wanna bite. Komisi Pemuda mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengikuti kegiatan lari santai bersama atau fun run 5 km pada hari Sabtu 20 September 2025 di Taman Lapangan Banteng. Biaya pendaftaran Rp25.000 dan peserta akan mendapatkan medali jika menyelesaikan 5 km serta tersedia apresiasi untuk 3 peserta tercepat kategori pria dan juga wanita. Ayo segera daftarkan diri kita paling lambat hari ini karena hari ini adalah pendaftaran terakhir dan pendaftaran bisa menggunakan scan barcode atau dapat menghubungi kontak person yang tertera pada layar. Remata Makeup kembali mengadakan pelatihan self makeup batch 3 yang akan dibawakan oleh makeup artis profesional. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu 4 Oktober 2025 pukul setengah 10 pagi bertempat di Aula Lantai 4 GKI Samanhudi. Dalam pelatihan ini, para wanita akan belajar cara makeup yang mudah dan tepat agar bisa tampil lebih percaya diri baik untuk ke kantor maupun menghadiri acara khusus. Biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 dan setiap peserta akan mendapatkan goodie bag serta voucher senilai Rp200.000. Bagi yang berminat silahkan scan QR code yang ditampilkan di layar. Yang terakhir, umat yang terkasih, dengan ini diinformasikan bahwa nomor layanan informasi melalui WhatsApp resmi GKI Samanhudi telah berubah. Nomor sebelumnya 6221344870 diganti dengan nomor 085117668780 atau dapat scan QR yang tertera pada gambar. Bagi umat yang ingin menerima informasi seputar kegiatan, jadwal ibadah, pelayanan dan juga pengumuman GKI Samanhudi melalui layanan WA, mohon dapat menyimpan nomor yang baru. Bagi umat yang belum menerima informasi dan ingin menggunakan layanan WhatsApp gereja, dapat mengirimkan pesan "saya mau" ke nomor WhatsApp yang baru. Sebaliknya, jika umat ingin berhenti menggunakan layanan WA gereja, dapat mengirimkan pesan "saya mau berhenti" ke nomor WA yang baru. Demikianlah warta lisan pada pagi ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan diri kita memasuki ibadah pagi ini. Kita menyadari Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita datang untuk menyembah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, namun mempedulikan kita yang kecil dan lemah. Dengan berdiri, mari kita menaikkan pujian Hai Mari Sembah.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tema kebaktian kita pada hari ini adalah tidak hina tetapi berharga. Tema yang mengingatkan kepada setiap kita tentang bagaimana Allah memandang setiap orang ialah berharga, termasuk mereka yang dianggap pendosa sekalipun. Begitu berharganya kita sehingga Tuhan Yesus terus mencari setiap kita. Rasul Paulus menyatakan hal ini dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, Allah selalu menilai setiap manusia sebagai ciptaannya yang berharga. Sayangnya, kadang kita terjebak dalam sikap menghakimi dan merendahkan orang-orang tertentu. Hari ini di hadapan Tuhan yang penuh kasih dan pengampun, marilah kita dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita bisa menerima pengampunan darinya. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami terlalu cepat menilai seseorang dan terlalu mudah untuk menghakimi sesama. Kami kadang ikut arus Tuhan, kami kadang terpengaruh oleh penilaian orang dengan media sosialnya. Kami ikut mengecam siapa yang mereka hina sebelum sempat mencari tahu duduk masalahnya. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami lupa bahwa setiap manusia layak dipahami dan dihargai sebagai ciptaan-Mu. Kami pun pernah menutup hati dan menolak mereka. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika perkataan, sikap dan perbuatan kami melukai sesama dan membuat mereka merasa diri tidak berharga. Ajarlah kami untuk melihat dengan mata-Mu Tuhan, yang mencari orang yang berdosa, membawa pulang yang terhilang, dan memulihkan yang terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, kami berdoa. Amin.
Anugerah pengampunan Tuhan tersedia bagi setiap orang yang dengan tulus hati mengakui dosanya. Di dalam Efesus 4 ayat 32 tertulis, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita saling menyampaikan salam damai dengan cara menangkupkan kedua tangan. Mari kita mempersiapkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kepadamu ya Tuhan kami datang di dalam tempat ini ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas berkat dan juga bimbingan dan penyertaan tangan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan hidup kami akan kering, hidup kami jadi tidak ada rasa bila tiada firman-Mu dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, pada saat ini pula kami akan memperlengkapi diri kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menyala dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, Kau boleh menjadikan kami garam dan terang lewat firman-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah hati dan pikiran kami agar selalu tertuju dan terarahkan hanya kepadamu saja. Biarlah Tuhan Kau juga boleh memberkati hamba-Mu yang akan memberikan firman ini di dalam kebaktian pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Keluaran
32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, turunlah segera, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Alangkah cepatnya mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi dirinya dan sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan kurban kepadanya sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah melihat bangsa ini. Sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Sekarang biarkanlah aku bertindak. Biarlah murkaku menyala-nyala terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar." Namun Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Tuhan, mengapa murkamu menyala-nyala terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir harus berkata, dengan niat jahat ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan ubahlah niatmu mendatangkan malapetaka atas umatmu. Ingatlah pada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya mereka memilikinya untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan merubah niatnya dan mendatangkan malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar kau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukuman.
aku diperanakan, Engkau berkenan berlembaran di batin. Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. jangan memandang terhadap dosaku, Dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh. Dan janganlah kau mengambil rohmu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Bacaan kedua menurut 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Namun, justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal.
hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Mari kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, apa sih yang membuat seseorang itu bisa menjadi berharga? Apakah karena keturunannya? Misalnya keturunan darah biru kerajaan gitu ya, membuat seseorang itu jadi spesial gitu ya. Atau mungkin sukunya suku apa? Atau saudara-saudara, apa sih yang betul-betul membuat seseorang jadi punya nilai, punya istilah orang ini berharga? Gitu ya. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa kehidupan kita pada saat ini menyebut seseorang berharga, menyebut seseorang bernilai itu masih tergantung status gitu ya. Kita akan melihat status seseorang itu tinggi atau tidak gitu, kita menyebutnya oh berharga gitu ya. Terkadang statusnya itu tergantung orangnya kerjanya di mana gitu ya. Wah, dia kerjanya di kantor yang daerahnya elit gitu ya. Daerahnya elit di SCBD gitu kalau orang bilangnya. Atau dia kerjanya kantornya di PIK gitu ya. Jadi tempat-tempat elit ya, makan siangnya aja bisa berapa ribu gitu ya. Nah, bayangin berarti kerjaannya bisa dapat berapa gitu. Wah, ini orang elit berharga gitu ya. Belum lagi saudara-saudara kalau misalnya kita melihat bahwa orang yang kerja di sana punya jabatan tinggi. Wah, jadi orang makin memandangnya wow gitu ya, amazing. Orang akan menaruh respect, orang akan menghormatinya gitu ya.
Kalau dia lewat, orang akan bercanda, misi ini awas bos mau lewat gitu. Wah, gitu ya. Tolong diberikan karpet merah, ini bos mau lewat gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Karena kita menyadari bahwa kita melihat seseorang, kita melihat orang itu punya nilai atau berharga, masih tergantung statusnya apa gitu ya. Belum lagi kalau jabatan yang diemban itu merupakan jabatan yang prestisius gitu ya. Belakangan ini kita ada berita tentang Menteri Keuangan yang diganti gitu ya, dengan dari Bu Sri Mulyani menjadi Pak Yudi Sadewa. Pak Yudi Sadewa bilang, oh ternyata beda ya. Dalam wawancaranya, kalau jadi Menteri Keuangan ini dilihat mata publik banyak sekali, saya nggak bisa koboi lagi kayak dulu katanya gitu ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa jabatan yang prestisius membuat seseorang bisa menjadi spesial, seseorang bisa menjadi berharga, seseorang bisa menjadi punya rasa hormat yang didapati dari orang lain. Sehingga saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa status itu sangat-sangat mempengaruhi ketika orang melihat seseorang itu berharga, maka bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki status yang spesial? Bagaimana dengan mereka yang statusnya justru jauh lebih buruk? Misalnya mantan narapidana contohnya. Gitu ya, kita bayangin kalau mantan napi udah sempat dipenjara berbuat kriminal, ketika dia balik ke masyarakat kerjanya susah. Masuk ke rumah ibadah, orang udah bisik-bisik kiri kanan ujung-ujungnya, wah si itu tuh habis begini, nah, gitu ya. Udah susah gitu. Jadi kalau misalnya dia mau nyari kerja susah, beribadah susah, kemana lagi? Dia harus pergi gitu ya. Sehingga saudara-saudara, ketika orang yang punya status yang buruk, maka yang ada dalam kehidupannya apa yang terjadi? Dikucilkan, disudutkan, dosa yang lama dikorek-korek lagi, dosa yang lalu-lalu diungkit-ungkit lagi. Jadi orang yang punya status yang buruk seakan-akan punya cap dan labeling yang udah melekat, udah nempel, udah susah banget untuk dilepaskan. Sehingga secara sosial orang yang seperti ini gitu ya, yang punya dosa, yang mempunyai permasalahan dalam kehidupannya, jadi seperti tidak ada nilainya lagi, seperti menjadi orang yang terhina. Setiap kita sebetulnya sudah melewati akan hal itu, cuman tergantung dosa kita ada yang tahu banyak atau enggak gitu ya. Setiap kita sudah melewatinya. Sebetulnya setiap kita juga mungkin pernah melewati fase bahwa diri kita juga hina sekali gitu ya. Apalagi kalau misalnya di gereja Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau misalnya ada jemaat yang sedang mengalami pengembalaan khusus diwartakan, yang ada bisik-bisik lagi, nanti di ujung-ujung si ibu itu kenapa nih gini-gini, dicari alasannya, dicari kenapanya, permasalahannya apa, sudah tahu masalahnya dibahas lagi, memberi teori-teori ini dan itu gitu ya. Apa yang nggak ada ditambahin, apa yang udah bermasalah makin dibumbuin, nah itu makin digosok makin sip gitu ya. Jadi apa yang didapati oleh mereka merasakan bahwa mereka didiskriminasi, saudara-saudara. Orang-orang yang terhina ini justru seringkali mendapati hal-hal yang diprasangka buruk, mereka seringkali mendapatkan hal-hal prejudis gitu ya. Diberikan nilai negatif, diberikan stereotip yang buruk. Sehingga bagaimana mereka dapat keluar dari penjara tersebut? Bagaimana mereka bisa keluar dari lubang yang sama? Praktik-praktik diskriminasi, pelabeling dan pencapaan ini masih ada banyak di sekitar kita. Maka kita harus warning. Ini adalah hal yang perlu kita sadari. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kita pada hari ini dalam Lukas 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10 menceritakan juga hal demikian tentang orang Farisi dan juga ahli Taurat. Mereka secara jabatan dan status tinggi sekali gitu ya. Mereka memakai baju kebesaran kemanapun mereka pergi gitu ya. Bajunya kebesaran, panjang gitu ya. Kalau doa bisa tiba-tiba berdoa di tengah pasar gitu ya. Jadi orang melihat orang Farisi ini orang yang sangat setia dengan agamanya gitu ya. Orang Farisi dan ahli Taurat ini juga merupakan orang yang ahli, namanya ahli Taurat mah. Mereka ahli dalam setiap ayat-ayat setiap Taurat gitu. Sehingga saudara-saudara, ketika mereka yang berstatus tinggi dan berjabatan tinggi gitu di rumah ibadah, mereka melihat Yesus
yang menerima orang berdosa dan juga pemungut cukai, mereka mempersoalin gitu ya. Mereka mempermasalahkan hal tersebut karena bagi mereka ini itu hal yang tidak wajar. Hal ini adalah hal yang tidak lazim pada saat itu. Karena dalam kehidupan perjanjian baru, pemungut cukai adalah orang yang dianggap berdosa. Mereka itu adalah orang sebangsa Yahudi, mereka sama-sama orang Yahudi, namun mereka bekerja bagi lawannya orang Yahudi pada saat itu. Mereka bekerja bagi penjajah Roma gitu ya, karena situasi perjanjian baru, bangsa Israel sedang dijajah oleh Roma. Mereka bekerja untuk Roma, mereka bertugas untuk mengumpulkan pajak bagi pemerintahan Roma. Cuman yang kejinya saudara-saudara, tindakan yang seringkali dilakukan oleh orang pemungut cukai sehingga mereka di-labeling gitu ya. Mereka itu suka menagih dengan yang lebih gitu ya, yang seharusnya berapa, jadi berapa kali lipatnya. Mereka yang memintanya bukan dengan permisi, om tolong bayar pajak, enggak, mereka meres. Itulah yang bikin mereka diacap sebagai pendosa. Itu ibarat jadi musuh masyarakat. Pemungut cukai dan orang berdosa ini ibarat udah nggak ada lagi nilainya di masyarakat. Mereka udah dianggap yang paling hina. Mereka dinilai rendah, bahkan disingkirkan oleh orang Yahudi pada saat itu. Orang Farisi dan ahli Taurat tentu adalah orang yang ahli menjaga aturannya dengan sangat ketat gitu ya. Orang Farisi dan ahli Taurat menolak para pendosa, menolak pemungut cukai, karena bagi mereka orang yang berdosa nggak boleh tampil di hadapan masyarakat, nggak boleh diterima. Bagi orang Farisi dan orang ahli Taurat, mereka nggak boleh memberikan kesaksian. Mereka nggak boleh memunculkan batang hidungnya dalam undangan-undangan, dalam acara-acara besar. Mereka nggak boleh kalau kamu lagi berjalan ke dalam perjalanan menuju kota lain, nggak boleh ada orang Farisi sama orang berdosa pokoknya, gitu ya. Jadi bayangin jadi orang berdosa pada zaman Alkitab susah banget, pergumulannya berat banget, gitu ya. Disingkirkan nggak cuma oleh orang Farisi dan ahli Taurat, namun pengikutnya, berarti masyarakat secara umum menolaknya juga. Namun saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah ketegangan pembicaraan antara Yesus dan orang Farisi, Yesus justru memberikan perumpamaan tentang domba dan uang dirham yang hilang. Dikatakan ada 100 domba, lalu satu dombanya pergi entah kemana. Gembala tersebut meninggalkan 99 yang udah ada, dia nyari satu yang hilang. Dicarinya juga harus sampai dapat gitu ya. Kenapa sih harus satu ini yang harus dicari, domba yang hilang ini? Ya karena bagi gembala itu, satu domba yang pergi itu merupakan domba yang sangat berharga bagi di mata gembala. Kalau misalnya nggak percaya, saudara-saudara tanya aja sama tukang logistik kalau nganter barang, di listnya 100 tiba-tiba satu hilang, bingung nggak? Atau misalnya yang punya toko gitu ya, di listnya 100 tiba-tiba satu dus hilang gitu, wah bingung, itu dicari-cari itu. Sama juga karena berharga gitu ya. Nah saudara-saudara, entah si domba itu punya si gembala atau domba itu punya si tuannya, misalnya gembala itu adalah seorang pekerja upahan, tetap satu domba yang hilang itu merupakan hal yang berharga, dan ia rela mencarinya karena sayangnya itu, karena cintanya itu. Jadi ya mau nyari sampai kakinya sakit mau nyari sampai berjalan jauh mau nyari sampai badan kotor masuk semak-semak belukar gitu ya, nyari dombanya sembunyi di mana, main petak umpet, harus dicari. Pokoknya harus sampai ketemu, karena bagi sang gembala itu adalah barang yang berharga. Akhirnya ketika bertemu kita dapat melihat pada ayat yang kelima, setelah menemukannya ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, gitu ya. Kalau yang lihat warta atau tema tadi mungkin ngelihat foto gitu ya, gembala menggendong dombanya gitu ya, dipegang erat-erat. Sudah dia merasa gembira, dijaga karena sudah ketemu. Domba yang tadinya hilang itu akhirnya ketemu, kan rasanya wah gembira luar biasa. Kalau misalnya belum dapat kan was-was, cemas, khawatir. Itulah yang dirasakan gembala. Lalu juga saudara-saudara ada juga perumpamaan tentang uang dirham yang hilang.
gitu ya. Si perempuan katanya kalau misalnya ada satu uang dirham yang hilang tuh akan dicari. Karena saudara-saudara, uang dirham itu adalah uang yang kecil sekali gitu ya. Mungkin setengahnya uang seribuan kita sekarang gitu. Satu dirham itu adalah uang dirham itu hampir seperti satu dinar gitu ya. Sehingga saudara-saudara, uang satu dinar itu yang berbentuk kecil gitu, uang dirham itu merupakan gambarannya upah satu hari kerja. Walaupun kecil tapi akan dicari karena itu bernilai dan berharga bagi perempuan ini gitu ya. Bayangin aja 2 dinar itu dalam kisah kisah orang Samaria yang baik hati, 2 dinar itu dapat merawat orang yang menjadi korban perampokan gitu ya. 2 dinar itu bisa buat orang di penginapan itu dirawat. Jadi 1 dirham itu ya berharga sekali. Dia cari rumahnya, dikasih penerang yang terang gitu ya. Mungkin disapu-sapu, dicari-cari gitu ya, biar uangnya itu memancarkan cahaya, biar ketemu. Karena buat dia tanpa 1 dirham ya nggak jadi 10 gitu ya. Kita juga sama Bapak Ibu. Kalau misalnya pusing gitu ya, tanya aja sama akuntan. Kalau lagi pembukuan gitu ya, di akhir bulan tiba-tiba uangnya kurang nih, wah bingung dia nyari lagi tuh, nggak pulang dari kantor sampai ketemu uangnya gitu ya. Jadi kita menyadari bahwa 1 dirham yang kecil itu nggak bakal jadi 10. Mungkin kita juga sama seperti sekarang, uang 1 juta nggak bakal jadi 1 juta tanpa 100.000 gitu ya. Uang 1 miliar nggak bakal jadi 1 miliar tanpa 100 juta. Gitu ya. Itu kegiatan sedulur saudara-saudara yang membutuhkan 12M nggak bakal jadi 12M tanpa kebutuhannya gitu ya. Jadi bayangin kalau nanti udah 11M masih kurang berapa ratus juta, wah dicari pasti. Karena kurang, dan yang kekurangan itu adalah hal yang berharga. Saudara-saudara, ketika perempuan dan juga gembala ini menemukan apa yang dicarinya, menemukan apa yang menjadi kekhawatiran dan keresahannya, rasa sukacitanya bukan main. Rasa sukacitanya sungguh luar biasa, bahkan diajak tetangga-tetangganya. Nemu 1 dirham doang diajakin tetangga-tetangganya. Nemu 1 domba doang padahal dia punya 100, diajak tetangga-tetangganya. Karena sukacitanya begitu luar biasa. Dia yang khawatir tadinya hilang sudah menemukan gitu ya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa 1 domba dan 1 dirham itu adalah orang yang berdosa. Orang yang tadinya hilang daripada jalan Tuhan. Orang yang tadinya entah berada di mana. Namun orang yang berdosa ini seringkali dianggap ya gak seberapa lah. Cuma 1 domba, ya gak seberapa lah dengan upah 1 hari 1 dirham. Cincailah gitu ya. Namun saudara-saudara, di mata Tuhan 1 domba dan 1 dirham, orang yang berdosa itu, orang yang terpinggirkan itu, orang yang dijauhi oleh masyarakat itu adalah hal yang paling berharga di hadapan Tuhan. Orang yang berdosa sekalipun, yang orang anggap sebelah mata, yang orang anggap hina, itu justru berharga di mata Tuhan. Sehingga saudara-saudara, dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 kita melihat tadi sukacita terbesar dia memakai katanya. Ketika 1 orang berdosa menjadi bertobat, lebih besar lagi daripada 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Mungkin setiap kita yang hadir yang sudah bertobat tidak memerlukannya. Namun ketika kita melihat orang lain ada yang bertobat, sungguh luar biasa sukacitanya. Kita merasakan juga, wah orang ini bertobat itu juga karena Tuhan nih yang nyari. Begitu besarnya sukacita gitu ya. Bahkan tadi dikatakan malaikat juga merayakannya ketika orang yang bertobat gitu ya, orang yang tadinya hilang ditemukan kembali. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah sangat menganggap manusia itu berharga di matanya. Kita itu imago Dei Bapak Ibu, diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Allah memandang bahwa manusia itu berharga, bernilai. Kalau misalnya kita lihat dalam bacaan yang pertama tadi, dalam Keluaran 32 ayat 14, ada kata Allah mengubah gitu ya. Mungkin kalau saudara-saudara yang lihatnya di handphone masih pakai TB1, kata-katanya Allah menyesal gitu ya. Mengubah atau menyesal itu berasal dari kata Ibrani yang berbunyi naham. Naham ini selain bisa
artikan sebagai mengubah atau menyesal. Bisa juga kata ini diartikan have compassion, belas kasih. Artinya Allah mengubah niatannya karena ada rasa kasihan, rasa kepedulian, dan rasa empati yang besar terhadap manusia. Mungkin Musa punya perannya untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Namun Allah mengubah itu karena Allah juga menyadari betapa begitu besarnya, begitu berharganya cinta Tuhan terhadap manusia. Itu semua berdasarkan kasih. Itu semua dasarnya adalah cinta yang datang daripada Tuhan. Orang yang mengalami cinta kan tentunya ngerasa sukacita gitu ya. Orang yang sedang di mabuk asmara itu sungguh luar biasa. Itu kalau sama pasangan Bapak Ibu. Tapi kalau sama Tuhan juga luar biasa. Di mabuk cinta dengan Tuhan. Pernah Bapak Ibu ngerasain? Nah, Paulus ngerasain nih Bapak Ibu dalam bacaan yang kedua. Paulus juga di mabuk cinta. Dia mengalami cinta dan kasih sayang daripada Tuhan. Paulus yang dulunya adalah Saulus, dia orang yang dulunya pembenci Injil menjadi pengkabar Injil yang gigih. Paulus yang tadinya seorang Saulus yang tadinya menyeret-nyeret orang Yahudi dari rumahnya untuk dipenjarain, sekarang Paulus dijadikan Tuhan menjadi rasul untuk mencari yang terhilang. Kita dapat melihat tadi ya dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan 16 bahwa di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus merasakan kok bahwa dirinya itu yang hina, bahwa dirinya juga paling berdosa. Mungkin tidak pantaslah untuk dijadikan alat bagi Tuhan karena dosa-dosanya, karena track recordnya, karena statusnya yang dulu. Bagi Paulus, akulah orang yang paling berdosa. Namun saudara-saudara, kalau kita baca berikutnya, namun justru karena itu, karena dosanya, karena Paulus mau berbalik gitu ya, metanoia, mau berbalik kepada Tuhan, maka itu Paulus dikasihani agar di dalam diriku ini tadi dikatakan sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Paulus merasakan cinta tersebut. Paulus merasakan kasih sayang yang datang daripada Tuhan. Sehingga Paulus pun betul-betul merasakan bahwa ketika pertobatan itu terjadi, ketika Tuhan mencari Paulus yang tadinya terhilang, Paulus udah gak ngerasa hina lagi, namun dia merasa dirinya berharga di mata Tuhan. Kita melihat bahwa Allah justru tidak menjauhi orang yang hina, namun Allah menerima dan merengkuh Paulus yang tadinya brutal, yang tadinya jahat, dan yang ganas itu. Bahkan pada akhirnya Paulus dijadikan alat bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Alkitab kita sekarang perjanjian baru juga banyak tulisan surat-surat Paulus gitu ya. Itu karena kebesaran Tuhan yang memakai orang berdosa, yang mungkin orang lain anggap hina, tetapi berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pelabelan dan juga pengucilan yang kita lakukan atau kita lihat namun kita diam-diam saja, justru itulah yang menciptakan sekat dan tembok yang memisahkan antara sesama. Diskriminasi dan penyudutan itulah yang justru menutup relasi dan rekonsiliasi. Diskriminasi itulah yang membuat hubungan makin keruh gitu ya. Gimana orang mau bertobat kalau misalnya kita begitu dengar kita udah ngecap gitu ya. Walaupun dalam hati, wah seorang ini kan dulunya begini. Sekali pembohong tetap pembohong lah. Sekali pencuri tetap pencuri. Wah itu dalam hati udah menghakimi, udah menilai. Apalagi sampai keluar dari mulut. Gimana orang mau bertobat kalau dia dapat makanan dari mulutnya gitu terus dari orang lain gitu kan. Yang ada orang yang tadinya digembalakan khusus atau orang yang tadinya merasa berdosa dan hina gitu ya, makin hilang. Orang yang tadinya seharusnya kita ajak ke gereja untuk bertobat ya makin entah di mana dia berada. Bukannya berproses menuju pertobatan, justru yang makin hina, ngerasa hina, ya udahlah saya memang gak cocok di sini, pergi aja. Orang yang tadinya hilang, ya udahlah saya makin hilang arah. Saya kalau ke gereja ngerasanya dihakimi, wah gitu. Saudara-saudara yang terkasih, tadi ketika saya salam-salaman di depan tadi ada yang bilang, wah Mas Abdi, salibnya bagus ya gitu ya. Wah saya bilang ini salibnya biasa aja. Cuma saudara-saudara yang unik, nanti kalau kita salaman di depan ya, nah jadi kayak promosi.
Jadi nanti sebetulnya ini ada lambang yang bagus. Jadi salib, tapi di tengahnya itu ada salib lagi. Salibnya bukan berbentuk seperti ini, namun salib Yunani. Jadi bentuknya bawahnya itu nggak panjang, jadi kayak plus. Jadi kalau kita kita lihat saudara-saudara, di tengah tuh plusnya besar, di tengah sini, namun di kiri kanan dan bawahnya kiri kanan itu juga ada plus. Jadi jumlahnya 4 plus kecil, 4 salib yang kecil dan juga 1 salib yang besar. Itu artinya apa? Pemaknaannya adalah kasih Kristus atau kehadiran Kristus ada di segala mata angin, gitu ya. Kristus ada di utara, Kristus ada di selatan, Kristus ada di barat, Kristus ada di timur. Gak pernah ada yang bilang Kristus cuma ada di barat doang, gitu ya. Gak ada kan ya. Damai sejahtera Kristus tuh ada bagi seluruh dunia. Kita seluruh dunia menyaksikan, seluruh dunia udah tahu tuh kasih Kristus. Ya memang Yesus lahirnya di Timur Tengah sana, namun damai sejahtera dan keselamatannya bisa hadir di seluruh mata angin, gitu ya. Yesus nggak bikin sekat, Yesus nggak mendirikan tembok. Justru kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya yang kerap kali menciptakan tembok diskriminasi tersebut. Sehingga bagaimana orang mau bertobat kalau misalnya dia diberi jarak. Saudara-saudara, ada salah satu tokoh yang bernama Teddy Hung. Teddy Hung ini dia berasal dari Hong Kong. Dia seorang mafia gitu ya, mafia triad. Dia pada saat itu memiliki banyak kasino gitu ya, istrinya juga banyak. Jadi kehidupannya itu dikelilingi dengan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mencela di hadapan Tuhan. Suatu ketika Teddy Hung ini dimasukkan ke dalam penjara. Namun karena kuasanya, karena uangnya yang banyak gitu ya, dia akhirnya membuat penjaranya itu, tempat dia di penjara itu dibikin seperti hotel. Wah, udah mah di penjara tapi masih punya kuasa dan duit. Wah, suka-sukanya dia deh gitu ya. Dibikin seperti hotel biar dia nyaman. Jadi di dalam hotel pun dia masih bisa melakukan aktivitas kriminalnya. Suatu saat saudara-saudara, ada pendoa dan juga pendeta yang sering mendatangi si Teddy Hung ini. Jadi seperti pelayanan ke dalam penjara gitu ya. Teddy Hung ini sering kali didoain. Cuman pada awal-awalnya Teddy Hung ini sering ditolak, sering menolak pendoa dan juga pendeta itu datang. Udahlah ngapain gitu ya, diusir-usir. Begitu dikasih Alkitab sempat dibuang gitu ya. Sampai pada suatu ketika pendoa dan juga pendetanya itu ngobrol-ngobrol dan juga berbicara seperti ini. Teddy Hung, ketika kamu meninggal nanti, kamu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Gitu ya. Saya ulangi, Teddy Hung, ketika kamu nanti pada waktunya akan meninggal, kamu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Gitu ya. Orang dikenal karena kriminalnya, orang dikenal karena memiliki kasino yang banyak gitu ya. Orang seperti apa? Pada saat itulah Teddy Hung berefleksi. Dan dia pada saat malamnya dia punya salah satu kecenderungan itu insomnia, nggak bisa tidur, susah tidur, gitu ya. Pada saat itu dia mencoba memegang Alkitab dan dia berdoa, gitu ya. Dia bilang begini, Tuhan Yesus, kalau misalnya kamu betul-betul ada, gitu ya. Dia berdoa, kurang lebih isinya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya betul-betul kamu ada, saya bisa bertidur gitu ya. Tunjukkan kuasamu, saya mau tidur, gitu ya. Ternyata dalam kesaksiannya sebelum doa itu selesai, dia sudah tertidur gitu ya. Bangun-bangun dia sambil megang Alkitab. Pada saat itu pula Teddy Hung merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul nyata hadir dalam penyakitnya yang tadinya insomnia jadi mudah tertidur. Mungkin sederhana kalau kita dengarnya, namun dari hal yang sederhana itu dan dari kedatangan pelayan pendeta dan juga pendoa itu dalam penjara, kita melihat bahwa yang tadinya terhina bisa menjadi berharga di mata Tuhan. Setelah itu Teddy Hung membawa kesaksian di mana-mana. Teddy Hung juga mendirikan tempat ibadah gitu ya, yang khusus untuk para orang-orang yang terpinggirkan seperti orang-orang geng, orang-orang mafia dan sebagainya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa penghakiman Tuhan itu adil. Namun kita juga harus ingat dan jangan lupa bahwa Tuhan itu juga penuh dengan kasih sayang akan pengampunan. Sehingga pada dasarnya semua orang membutuhkan pengampunan. Saudara, saya dan juga orang yang terpinggirkan juga mereka membutuhkan pengampunan.
Sehingga saudara-saudara di tempat ini pada saat ini, bagi saudara-saudara yang datang yang mungkin merasa dirinya hina, merasa dirinya tidak pantas, merasa dirinya sungguh berdosa, pada saat ini firman Tuhan mau mengingatkan pada setiap kita bahwa dirimu berharga di mata Tuhan. Dirimu bukanlah orang yang hina, tetapi dirimu dicintai dan disayang oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, walaupun dunia tidak menerimamu, walaupun dunia menolakmu, walaupun dunia menghinamu, walaupun dunia merendahkanmu, kita perlu tetap ingat selalu bahwa Tuhan menganggap kita berharga. Dia rela mencari saudara-saudara, dia rela mencari setiap kita yang terhilang karena setiap kita berharga. Saudara-saudara, Yesaya 43 ayat 4 pernah berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayatnya keempat. Setiap kita berharga dan mulia, maka Tuhan mengasihi setiap kita. Marilah saudara-saudara kita hadir dimanapun kita berada. Kita menjadi duta pembawa damai Tuhan. Sehingga orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak merasakan damai, kita salurkan damai tersebut. Kita menghilangkan diskriminasi, tetapi kita belajar untuk menilai berdasarkan sudut pandang Tuhan. Marilah kita melihat dunia dan pribadi seseorang dari kacamatanya Tuhan, bukan ego pribadi. Kiranya saudara-saudara merasakan berharga karena kita tidak hina lagi di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kepadamu ya Tuhan, segenap kami menaikkan doa, segenap kami menaikkan rasa syukur dan juga permohonan. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang yang terpinggirkan, orang yang belum mendapatkan damai-Mu, orang yang belum mendapatkan kasih, kiranya Tuhan, Kau boleh pakailah setiap kami, Kau boleh memberikan kedamaian-Mu, Kau hadirkan pada setiap mereka. Karena kami menyadari ya Tuhan, setiap kami, setiap orang adalah yang berharga di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan yang dilalui oleh umat-Mu. Pergumulan dalam hal studi, pergumulan dalam hal pekerjaan, pergumulan tentang masalah ekonomi. Kami mau menaikkannya Tuhan padamu. Karena kami meyakini Tuhan, Engkau punya rancangan dan juga rencana yang baik bagi setiap mereka. Waktu-Mu kiranya Tuhan boleh Kau nyatakan atas kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi umat-Mu di dalam pergumulan sakit dan juga dalam menjalani hari masa tuanya. Kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang adalah tabib dari segala tabib boleh menyatakan mukjizat-Mu, boleh menyatakan hal yang baik bagi setiap mereka. Karena kami meyakini Tuhan, pada saat sehat maupun sakit, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan setiap kami. Namun Tuhan hadir bersama dengan kami, memberikan damai-Mu, memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap pelayanan yang GKI Samanhudi lakukan. Pakailah gereja ini, pakailah umat-Mu Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kiranya kasih setiamu, kasih dan juga kedamaian-Mu boleh dapat kami nyatakan di tengah-tengah setiap pelayanan GKI Samanhudi. Kami juga mau berdoa bagi aksi sedulur ya Tuhan, di tengah kebutuhan lahan parkir, dalam proses yang terjadi, proses dan juga perancangan dan juga rencana yang sudah dirancangkan. Kiranya Tuhan boleh menghendakinya, Tuhan boleh melancarkan setiap kebutuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap umat dan juga setiap orang yang turut memberi. Kiranya rancangan parkir ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan waktu-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucapkan syukur atas situasi yang boleh semakin baik semenjak akhir Agustus kemarin. Kami berdoa Tuhan agar kedamaian boleh terus hadir di tengah-tengah bangsa kami. Kami menyadari bahwa masih banyak tugas-tugas dan juga pekerjaan yang belum tuntas dalam pemerintahan dan juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Namun kami tetap mengharapkan hanya padamu saja ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan damai-Mu boleh turut hadir, kesejahteraan-Mu juga boleh hadir bagi bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan, inilah doa-doa kami, doa yang kami naikkan. Kiranya dalam berbagai hal yang belum kami sebutkan, Tuhan tahu setiap kebutuhan kami. Namun kami mau menyerahkannya hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang
Umat terkasih, Kolose 3 ayat 17 tertulis, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah. Marilah kini kita membawa persembahan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus, agar persembahan kita dapat dipakai untuk menyatakan kasih Yesus kepada orang yang membutuhkan. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir angka nominal. Umat diundang bangkit berdiri. Jauhi
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu nyata dan mencukupkan kami hingga hari ini. Sekarang kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan damai. Jadilah pembawa damai dengan menerima setiap orang dengan kacamata kasih Allah. Rangkulah mereka yang tertolak, dengarkanlah mereka yang dipandang sebelah mata, dan hormatilah setiap pribadi sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Biarlah damai hadir di dunia mulai dari tempat di mana kita berada.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Udah balik kan? Gak ada lagi. Beneran.